Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alia Asma Fatin. Nomor pokok mahasiswa 2412100084 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Program studi Pendidikan Agama Islam dari kelas PAI 1C. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan filsafat. Selamat menonton. Filsafat mempunyai sejarah panjang dan menarik, mulai dari zaman pra-Yunani kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, zaman kontemporer, dan zaman keemasan Yunani. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno merupakan periode sebelum pemikiran rasional dan filsafat Yunani yang kita kenal mulai berkembang. Periode ini lebih didominasi oleh mitos, legenda, dan kepercayaan animisme. Ciri-ciri utama zaman pra-Yunani kuno yaitu 1. Mitosentris. Mitosentris yaitu masyarakat yang sangat percaya pada mitos dan legenda untuk menjelaskan segala fenomena alam dan kehidupan. Dewa-dewi dianggap memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan manusia. Yang kedua, masyarakat agraris. Kegiatan utama masyarakat adalah bercocok tanam dan beternak. Mereka hidup dalam komunitas-komunitas kecil yang terikat oleh hubungan kekerabatan. Yang ketiga, teknologi sederhana. Alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana, yaitu terbuat dari batu, kayu, dan tulang. Zaman ini dikenal sebagai zaman batu dikarenakan manusia pada zaman ini masih menggunakan batu sebagai peralatan zaman. Zaman ini berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Yang keempat, seni rupa pada masa ini lebih bersifat dekoratif dan seringkali terkait dengan kepercayaan agama. Akhir dari zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno berakhir dengan munculnya periode arkais, di mana pemikiran rasional mulai berkembang dan memunculkan para filsuf seperti Thales, Anaximander, dan Pythagoras. Yang kedua, zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan adalah periode antara runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan awal zaman modern. Periode ini ditandai oleh dominasi gereja Katolik, sistem feodalisme, dan kehidupan yang lebih berpusat pada masyarakat agraris. Ciri-ciri zaman abad pertengahan yaitu dominasi gereja Katolik. Gereja Katolik memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya. Gereja membangun banyak katedral dan biara yang menjadi pusat pembelajaran dan seni. Yang kedua, sistem feodalisme, sistem sosial yang didasarkan pada hubungan antara tuan tanah dan pengikutnya. Tanah menjadi dasar kekuasaan dan kesetiaan. Yang ketiga, agraris, yaitu masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, karena pertanian menjadi tulang punggung ekonomi. Yang keempat, keterbatasan ilmu. Keterbatasan ilmu pengetahuan lebih berpusat pada agama dan filsafat Aristoteles. Sains dan teknologi berkembang menjadi lambat. Akhir abad pertengahan. Zaman abad pertengahan berakhir dengan munculnya beberapa peristiwa penting seperti wabah hitam. Wabah hitam yang mematikan yang menyapu seluruh Eropa dan menyebabkan kematian massal. Pemberontakan petani. Ketidakpuasan petani terhadap sistem feodalisme memicu pemberontakan di berbagai wilayah. Dan yang ketiga, zaman modern. Zaman modern atau era modern adalah periode waktu yang berlangsung dari tahun 1500 sampai 1945. Era ini ditandai dengan kemajuan besar di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, politik, seni, dan budaya. Zaman modern terlihat kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam fisika dan astronomi. Pemikiran filsafat modern seringkali mengiringi bahkan memandu perkembangan sains. Filsuf seperti Francis Bacon dan Isaac Newton berperan besar dalam membangun dasar-dasar metode ilmiah yang kemudian menjadi cara pandang baru terhadap alam semesta.
Yang keempat, zaman kontemporer. Sejarah perkembangan ilmu filsafat dimulai sejak peradaban kuno dan telah berkembang hingga era modern dan kontemporer. Berikut adalah garis besar tahapan perkembangan filsafat. Filsafat kontemporer terbagi dalam banyak aliran dan mencakup pendekatan analitik atau filsafat bahasa, serta kontinental. Eksistensialisme yang dipelopori oleh Sartre dan Camus menekankan kebebasan individu dan absurditas kehidupan. Filsafat analitik yang dikembangkan oleh Bertrand Russell dan Wittgenstein menekankan analisis bahasa dan logika. Perkembangan terbaru mencakup filsafat feminis, filsafat lingkungan, filsafat postmodern, dan kajian mengenai kecerdasan buatan. Yang kelima adalah zaman keemasan Yunani, sering disebut sebagai zaman Perikles, merujuk pada periode kejayaan Yunani kuno antara abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi, terutama di kota Athena. Masa ini dianggap sebagai puncak perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat di Yunani. Disebut zaman keemasan karena pada periode ini Yunani mencapai banyak prestasi dalam berbagai bidang, menciptakan fondasi yang kuat untuk peradaban barat. Zaman keemasan Yunani tidak hanya membawa Yunani pada puncak kejayaannya, tetapi juga meninggalkan warisan intelektual dan budaya yang bertahan hingga ribuan tahun. Pemikiran filosofis, seni, politik, dan ilmu pengetahuan dari periode ini menjadi dasar bagi perkembangan dunia barat dan menjadi inspirasi dalam sejarah peradaban manusia. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu perkembangan ilmu filsafat mencerminkan usaha manusia untuk memahami dunia dan tempatnya di dalamnya. Filsafat terus berkembang seiring waktu, mulai dari pemikiran metafisika dan moralitas Yunani kuno, integrasi dengan agama pada abad pertengahan, hingga pemikiran kritis, sosial, dan analitik di era modern dan kontemporer. Setiap era memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita akan realitas, etika, dan pengetahuan yang pada akhirnya memperkaya cara kita melihat kehidupan dan berinteraksi dengan dunia. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.